Seorang siswi SMA di Lamongan menulis surat kepada Basuki Cahayapurnama atau Ahok untuk meminta bantuan menebus ijazahnya yang ditahan pihak sekolah karena telah menunggak uang gedung. Siapa sangka surat tersebut dibalas dan ijazah diberikan tanpa membayar uang gedung. Namun pihak sekolah membantah telah menahan ijazah sang siswi. Pemirsa, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Dedi Supandi, menegaskan sekolah tidak boleh menahan ijazah siswa. Menurutnya, hak anak dalam memperoleh ijazah tidak boleh ditunda seperti sudah ditegaskan dalam Undang-Undang Anak. Biasa, Pak. Kadang ada sekolah lain yang menahan ijazah tidak membayar kewajibannya. Tingkat SLTA yang masih menahan ijazah, baik itu swasta ataupun negeri, laporkan kepada saya. Oke, siap, Pak. Kalau SMP, SD, nanti saya akan berkoordinasi dengan para bupati dan wali kota. Oleh karena itu saya tekankan, jangan sekali-kali Pak Kepala Sekolah SLTA, swasta ataupun negeri, menahan ijazah karena alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Oke, jumpa lagi sama gua, Pak E, yang tinggal di Bantar Gebang. Lama gua nggak on air setelah beberapa waktu yang lalu dalam podcast gua ini ngebahas tentang fakta integritas, bahas tentang Karang Taruna, juga bahas tentang uang kompensasi atau uang bantuan sosial. Banyak fenomenanya, banyak fenomena yang gua temuin setelah kita bikin podcast tersebut. Malam ini sengaja gua nggak mau ngebahas tentang fakta integritas, biarlah itu jadi tugas mereka-mereka orang yang merasa punya kemampuan di situ. Yang penting kita udah berupaya untuk menyuarakan. Kali ini gue mau ngebahas tentang dunia pendidikan di Bantar Gebang. Tahun 2016 yang lalu, gua dan kawan-kawan gua itu bikin satu aliansi, namanya Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan. Saat itu cuman satu sih yang ada di pikiran kita. Dengan adanya TPA Bantar Gebang, kita punya mimpi bahwa bagus sekali ya seandainya di Bantar Gebang ada satu sekolah yang tarafnya internasional dan siswa-siswinya itu kita prioritaskan masyarakat pribumi dan gratis, ada bus sekolah antar jemput, ada ya udah pasti kurikulumnya beda lah karena internasional. Kita cuma punya mimpi itu waktu itu. Cuma bukan sekedar mimpi yang kita bangun saat itu. Kita berupaya buat merealisasikan apa yang jadi mimpi kita. Banyak upaya-upaya yang udah kita lakuin. Salah satunya kita buka forum diskusi saat itu dengan judul Bincang Cerdas yang dilakukan setiap malam minggu dulu itu. Banyak tokoh-tokoh atau yang udah terlanjur di legitimasi sama masyarakat sebagai tokoh yang kita undang. Nggak tahu betul dia tokoh atau hanya sebutannya dia tokoh. Yang jelas kita ajak diskusi tentang pendidikan di Bantar Gebang. Lambat laun
kisaran 2017 kalau nggak salah sih, atau di tahun 2016, gue lupa lah pastinya. Akhirnya kita ngundang Anies Baswedan. Saat itu dia baru berhenti jadi Menteri Pendidikan kalau nggak salah, dan lagi mencalonkan untuk jadi Gubernur DKI Jakarta. Nah, di saat itulah kita undang beliau, Anies Baswedan, untuk datang ke komunitas kita. Dan datanglah beliau, kita diskusi di situ tentang apa yang menjadi impian kita. Dan sampailah ke telinga Anies Baswedan bahwa sebagian kecil pemuda-pemuda yang tergabung di dalam AMPP itu berharap di Bantar Gebang dibangun atau didirikan sekolah bertaraf internasional yang bersifat gratis. RT, RW, lurah, camat, itu saat itu kita libatkan juga, dan mereka tahu kok bahwa AMPP itu bertujuan untuk mengusulkan kepada pemerintah untuk dibangun sekolah bertaraf internasional di Bantar Gebang. Mereka tahu, kecuali mereka punya penyakit amnesia atau pura-pura nggak tahu. Tahulah pastinya mereka. Orang mereka hadir kok. Biasanya kan kalau ada pejabat negara, semua pihak berlomba-lomba untuk menyambutnya. Padahal esensinya saat itu agar kita fokus kepada ajuan kita ke DKI Jakarta terkait adanya TPA, agar di Bantar Gebang dibangun sekolah bertaraf internasional. Itu esensinya, bukan seremonialnya yang penting buat gua. Tapi gua nggak tahu apa yang jadi pemikiran gue nyampe nggak ke para tokoh-tokoh di sini. Gua nggak tahu itu. Berjalannya waktu, akhirnya muncullah berita-berita di media itu bahwa Jakarta mengelontorkan bantuan untuk pendidikan di Bantar Gebang sejumlah 199 miliar. Anies berjanji akan mewujudkan apa yang menjadi keinginan kita. Wah, banyaklah di media massa saat itu. Dan kita cukup terhipnotis karena kita backgroundnya bukan ilmuwan, aktivis, bukan. Kita hanya masyarakat biasa yang tinggal di Bantar Gebang, tapi kita punya mimpi yang luar biasa sih, buat gua pribadi, luar biasa. Sekolah bertaraf internasional dan gratis. Kalau ngomongin masalah sekolah, pemerintah ataupun siapapun itu bilang sekolah itu gratis, wajib belajar sekolah sampai 9 tahun atau apalah, bla 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 segala macam itu. Masyarakat udah sering dengar itu, Tapi pada kenyataannya apa yang dimaksud sama pemerintah itu nggak sinkron dengan kenyataan yang ada di lapangan. Sekolah gratis tapi seragam tetap bayar. Sekolah katanya gratis tapi ada masih uang gedung, uang iuran awal tahun, uang praktek, dan uang bla 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 segala macam. Jadi nggak tahu saya apa yang dimaksud sama pemerintah tentang sekolah gratis. Untuk itu kita berharap di Bantar Gebang dibangun atau didirikan sekolah bertaraf internasional yang mempunyai kebebasan dia untuk menentukan apa yang menjadi kebutuhan bagi pelajar di Bantar Gebang. Itu bisa dengan mudah kita wujudkan. Itu tadinya dasar pemikiran kita seperti itu. Banyak juga anggota-anggota dewan, anggota legislatif itu yang kita ajak diskusi, banyak juga.
nggak tahu kelemahan kita di mana. Hingga saat ini sekolah bertaraf internasional itu belum terwujud di Bantar Gebang. Tapi AMPP masih berdiri sampai sekarang. Dan mimpi-mimpi itu nggak mati, tetap masih kita pelihara. Berdirinya Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan di Bantar Gebang itu sama aja seperti gini kalau kita analogiin. Kenapa lo makan? Lo makan itu karena lo lapar. Gitu. Kenapa lo lapar? Lo lapar itu karena nggak punya makanan. Kenapa lo nggak punya makanan? Karena lo nggak punya duit. Kenapa lo nggak punya duit? Karena lo nggak kerja. Kenapa lo nggak kerja? Karena lo nggak punya ijazah. Nah, malam ini gue mau nyorotin tentang ijazah yang banyak ditahan di sekolah. Belum lama ini, berapa hari yang lalu, kita buka posko pengaduan terkait bila mana ada siswa atau anak kita yang ijazahnya masih tertahan di sekolah-sekolah yang nggak lain disebabkan karena masalah finansial, masalah keuangan yang belum beres dengan pihak sekolah, baik negeri maupun swasta. Sengaja kita bikin posko pengaduan masyarakat agar kita semuanya atau kalian yang merasa menjadi tokoh atau pemimpin baik yang terendah maupun yang tertinggi di kota ini, itu sama-sama ayo kita berpikir bareng. Ini fenomena ini kan sebentar lagi mau musim caleg-calekan ya, pemilihan wali kota, pemilihan presiden, apalah segala macam itu dipilih-pilih. Nah, ini saatnya, ini momentum agar kalian jangan terlalu banyak membar janji, membangun infrastruktur, membangun ketahanan pangan, bla bla bla, dunia apalah segala macam kesehatan, itu penting, itu penting. Tapi fenomena yang saat ini terjadi bukan hanya di Bantar Gebang, cuma malam ini sengaja saya mau lebih spesifik di Bantar Gebang, bukan masalah sektoral ya, tapi biar lebih mengerucut. Kenyataan yang banyak terjadi saat ini, banyak tuh masyarakat yang belum mendapatkan ijazahnya lantaran masih ditahan di sekolah. Belum pernah kedengar di kuping gua ini kalian sama-sama konsentrasi atau berpikir keras jika betul kalian peduli terhadap pendidikan di Bantar Gebang, jika betul kalian peduli terhadap nasib generasi selanjutnya di Bantar Gebang, maka kalian sewajarnya atau seharusnya memikirkan berapa jumlah siswa yang ijazahnya tertahan di sekolah baik SMP maupun SMA sederajat, berapa masyarakat yang putus sekolah lantaran nggak ada biaya. Jangan dibilang nggak ada, ada. Banyak nggak jumlahnya? Tolong adakan sensus, makanya tolong kalian turun ke lapangan, turun ke masyarakat dan cari tahu seberapa banyak pelajar-pelajar yang udah lulus tapi mereka nggak mendapatkan ijazahnya. Sebabnya ya karena mereka punya tunggakan di sekolah-sekolah itu. Ini selama saya tinggal di Bantar Gebang belum ada kayaknya regulasi tentang gimana caranya bisa ngambilin ijazah-ijazah para pelajar di Bantar Gebang. Melalui podcast ini, saya cuma mau mengajak aja kepada kalian, para pemimpin yang ada di Bekasi, ataupun para calon pemimpin. Untuk berpikir gimana caranya
ngambilin ijazah-ijazah mereka yang masih tertahan di sekolah-sekolah. Daripada kalian ngobrol janji mau bangun ini, mau bangun itu, tapi kalian melupakan yang paling dasar tadi. Hak para pelajar untuk bisa mendapatkan ijazah dengan baik itu sampai saat ini masih terkendala. Itu fenomenanya. Udah bukan jadi rahasia lagi. Orang kalau mau kerja itu ya harus ada ijazah, itu kayaknya bukan rahasia lagi. Gimana mereka mau kerja kalau ijazahnya belum ada? Ya akibatnya tadi, analogi tadi itu. Kenapa kita makan bla 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 bla? Karena nggak punya uang. Dan ujungnya kenapa nggak punya uang? Karena nganggur. Kenapa nganggur? Karena nggak punya ijazah. Nah kalau semakin banyak kita diemin mereka-mereka yang nganggur ini lantaran ijazahnya tertahan, ya sama aja kota ini sedang menunggu bom waktu. Saatnya mereka nanti meledak, maka tinggilah tingkat kriminalitas di kota ini. Banyak perbuatan-perbuatan yang aneh-aneh pasti terjadi di kota ini atau di Bantar Gebang. Ya karena itu tadi, orang mau kerja harus ada ijazah, sementara ijazahnya tertahan. Ayolah, buat semua pihak, pikirin tuh gimana caranya ngambil ijazah yang ada di sekolah-sekolah. Padahal Wakil Gubernur Jawa Barat udah nantang-nantangin itu. Nggak boleh ada sekolah yang nahan ijazah. Tapi pada kenyataannya sampai detik ini masih banyak pelajar yang belum bisa mendapatkan ijazah. Oke? Gitu aja. Gue tunggu respon dari semua pihak. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini koinku, mana koinmu? Koin ini untuk menebus ijazah semua anak bangsa.